Rumah sakit Baktiwira tampak seperti bangunan yang sudah lama lupa bagaimana caranya bernapas. Dindingnya kusam, lampu lorong berkedip seperti mata lelah, dan bau antiseptik bercampur sesuatu yang lebih tua. Bau ketakutan yang mengendap. Aku, Raka, perawat jaga malam, baru seminggu dipindahkan ke sini. Kalau dengar bel jam 3 pagi, jangan buka pintu ruang 317. Itu pesan terakhir dari perawat senior sebelum ia mengundurkan diri mendadak. Tidak ada penjelasan, hanya tatapan kosong seolah ia sudah melihat sesuatu yang tidak boleh diingat. Aku menganggapnya candaan, sampai malam itu datang. Jam menunjukkan pukul 2.47. Lorong lantai 3 sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara roda berangkar, tidak ada batu pasien, bahkan mesin monitor seolah berhenti berdetak. Aku berjalan sambil membawa papan catatan, mengecek satu persatu kamar. Ruang 312, aman. Ruang 313, pasien tidur. Ruang 314, kosong. Dan akhirnya aku berdiri di depan ruang 317. Pintunya tertutup rapat. Lampu indikator mati. Di papan nama tertulis, ruang isolasi tidak digunakan. Aneh, karena di sistem komputer, ruangan ini selalu tercatat penuh. Aku menggeleng, berniat pergi, ketika, ting, bel perawat berbunyi. Jam di tanganku tepat pukul 3. Aku teringat pesan itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mundur selangkah, lalu suara itu datang dari balik pintu. Pelan. Serak. Seperti tenggorokan yang lama tidak digunakan. Perawat. Tolong. Aku menelan ludah. Perawat. Aku kedinginan. Tanganku gemetar di gagang pintu. Perawat. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Aku tidak membuka pintu. Aku lari. Pagi harinya, aku bertanya ke dokter jaga. Dok, ruang 317 itu sebenarnya kenapa? Dokter itu berhenti menulis. Kamu dengar sesuatu semalam? Tanyanya akhirnya, aku mengangguk, menutup map. Suaranya pelan. 2 tahun lalu, ada kebakaran kecil di lantai 3. Resmi hanya 1 korban. Tapi tidak resmi. Ia menarik napas, ada 7 pasien yang tidak tercatat. Aku merasa ruangan jadi lebih dingin. Mereka pasien isolasi, penyakit langka dan menular, rumah sakit menutupinya. Api menyebar cepat. Mereka tidak sempat dievakuasi. Dan ruang 317? Tanyaku, itu pusat isolasi. Pasien terakhir. Aku berusaha tertawa gugup. Tapi sekarang kosong kan? Dokter itu menatapku, matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Secara fisik, iya. Malam berikutnya, aku tidak kebagian jaga lantai 3. Tapi sekitar jam 3 pagi, listrik rumah sakit padam, genset menyala, tapi lantai 3 tetap gelap. Supervisor memintaku naik untuk memastikan keadaan. Tangga darurat terasa lebih sempit dari biasanya. Setiap langkah bergema seperti langkah orang lain yang mengikuti. Saat aku sampai di lorong lantai 3, lampu menyala satu persatu. Dan di ujung lorong, pintu ruang 317 terbuka. Aku tidak ingat pernah membukanya. Di dalam, tempat tidur penuh, tirai tergantung, monitor menyala, dan ada pasien. Tubuhnya terbalut perban gosong. Kulit hitam mengelupas, matanya menoleh ke arahku. Kamu datang juga?
katanya lembut. Aku mundur. Kakiku terasa lengket ke lantai. Kami selalu penuh di sini, Raka. Ia tersenyum. Bau hangus menyebar. Kami hanya menunggu dipanggil. Bel berbunyi. Ting. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Pintu di belakangku menutup sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari lantai itu. Aku hanya ingat terbangun di IGD, pagi hari, dengan infus di tangan. Kata mereka aku pingsan karena kelelahan. Tapi sejak malam itu, setiap jam 3 pagi, di rumah kosku, ponselku berbunyi. Notifikasi sistem rumah sakit, ruang 317, pasien bertambah. Aku mencoba resign, namaku hilang dari sistem. Aku mencoba pindah kota. Di setiap rumah sakit yang kulalui, ada satu ruangan kosong yang selalu tercatat penuh. Dan setiap jam 3 pagi, aku mendengar bel itu. Ting. Kadang, di cermin, aku melihat bayangan perban di kulitku. Kadang, aku merasa panas. Kadang, aku bermimpi lorong itu. Dan suara-suara memanggil, perawat. Tolong. Sekarang aku mengerti. Ruang 317 memang tidak pernah kosong. Karena suatu hari nanti, ia akan menungguku kembali. Keserakahan dan keinginan untuk menutupi kesalahan dapat membuat manusia kehilangan nurani. Ketika nyawa manusia dianggap sebagai beban atau angka yang bisa dihapus dari catatan, maka kemanusiaan pun ikut terkubur bersama kebohongan itu. Kebenaran yang ditekan tidak akan pernah benar-benar mati. Diam dan mengikuti sistem yang salah bukan berarti tidak bersalah. Seseorang yang memilih untuk tidak bertanya, tidak melawan, dan tidak peduli tetap berisiko menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Cepat atau lambat, konsekuensi akan datang, meski bukan dalam bentuk yang terlihat. Setiap perbuatan memiliki jejak, dan setiap ketidakadilan meninggalkan luka. Jika kesalahan tidak diakui dan diperbaiki, maka luka itu akan terus menghantui generasi berikutnya. Kejujuran dan keberanian untuk bertanggung jawab adalah satu-satunya cara agar masa lalu tidak berubah menjadi teror di masa depan. Karena itu, manusia perlu berani memilih empati meski berada di bawah tekanan aturan dan kepentingan. Menyelamatkan martabat sesama jauh lebih penting daripada menjaga citra institusi atau kenyamanan pribadi. Ketika nurani diabaikan, rasa aman yang terlihat hanyalah ilusi. Cerita ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan dengan tangan, tetapi sering terjadi melalui pembiaran. Ketika penderitaan orang lain dianggap bukan urusan kita, saat itulah kemanusiaan mulai runtuh perlahan. Tidak melakukan apa-apa juga merupakan sebuah pilihan, dan pilihan itu memiliki akibat. Pada akhirnya, pesan terpenting adalah bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengakui kesalahan adalah bentuk perlindungan terbaik bagi manusia. Tanpa itu, masa lalu akan terus mencari jalan untuk diingat, dan mereka yang hidup hari ini bisa menjadi korban dari dosa yang seharusnya sudah diselesaikan.